Nama Anthony Salim mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang berkecimpung di saham atau bahkan yang sudah terjun di bisnis atau yang lainnya. Nah, ini nama konglomerat yang memang sangatlah terpandang luar biasa. Di video kali ini saya akan lebih membahas ya perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan disuntik atau ada Anthony Salim yang masuk di situ. Cuman nah ini tidak semua ya, lebih ke perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita akan melihat gurita kekayaan dari Anthony Salim. Jadi check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Anthony Salim mungkin sudah tidak asing, terutama dengan perusahaan yang memang dikonsumsi oleh banyak masyarakat di Indonesia ya, yaitu Indomie ya. Nah, ini sosok di balik kejayaan Indofood Group ya. Nah, ini Anthony Salim ini ternyata lahirnya di Kudus di tanggal 25 Oktober 1949. Terus beliau sejak SMA sudah berada di Jakarta, lalu lanjut sekolah di Seven Day Advice School dan Saint Joseph Institute di Singapura, lalu lanjut dan setelahnya. Pada usia 25, beliau menikahi Siti Margaret Yusuf, seorang putri pengusaha keturunan HK. Mereka memiliki 2 putra dan 1 putri, yaitu Axton Salim, Astrid Salim, dan Alson Salim. Oke, ini biografi sekilas ya dari beliau ya. Nah, aslinya saya akan membahas ini tuh terlepas dari ada salah satu bisa dikatakan akun media sosial ya di Instagram, yaitu Emiten News. Yang ini boleh di follow. Saya juga lihat dari sini di mana mereka memberikan skema gurita perusahaan TBK milik Anthony Salim. Oke, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman familiarnya dari Indofood ya. Indofood sendiri ini punya salah satu anak perusahaannya itu ACBP atau produknya itu Indomie sendiri ya. Indomie dan mie instan lah ya. Selain Indomie juga ada Sarimi. Sarimi itu aslinya sama ya dengan ICBP kalau nggak salah. Kalau salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Oke, terus selain itu di bawah Indofood itu mereka ada LSIP, ada SIM, dan baru nih yang lain-lainnya anak perusahaan yang lain. Ini kita akan simak ya berapa komposisi kepemilikan dari Pak Anthony Salim di beberapa perusahaan besar ini ya. Berapa perusahaan besar ini, dan kalau di total perusahaan-perusahaan yang TBK ini nilainya berapa sih yang dimiliki oleh Anthony Salim. Oke, kita siapkan dulu notepadnya. Oke, nah ini. Oke, kita lihat yang pertama yaitu dari Indofood. Nah, ini Indofood sendiri kepemilikan dari beliau Anthony Salim. Oke, beliau punya kepemilikan ini dari PT First Pacific Investment Management Ltd ya. Memang luar, kepemilikannya 50%. Oke, 50%. Kalau kita hitung berarti bisa dikatakan NDF sendiri kita kalikan aja 50% dikalikan dengan kondisi market cap yang saat ini. Oke, market cap saat ini itu di 56,195 triliun ya, kita kalikan aja 0,5. Nah, kepemilikan beliau di sini lewat Pasifik itu bisa dikatakan totalnya 28,97 triliun. Oke. Nah, ini di Indofood. Lalu beliau punya ICBP. ICBP ini anak perusahaan dari Indofood. Oke. Secara profil, nah ini dimiliki oleh lewat Indofood, kepemilikannya 80,5. Oke, 80,5 kalau kita kalikan kepemilikan beliau 80,5 ya. Bentar, 992 kali 0,85 ya, 80,5 kan. Oke. Nilainya 97 triliun. Wow, gede banget ini. Memang ICBP ini lebih berjaya, lebih gede ya.
ini make sense karena dari segi apa ya? Bisa dikatakan dari segi komposisi omset yang mereka miliki di Indofood itu mayoritas bisa dikatakan paling besar itu lewat ICBP-nya. Oke, mungkin nextnya akan saya bikin kenapa laba dari ICBP bisa naik kencang ya. Nah ini ICBP naik kencang. Oke, ICBP dan INDF pun juga sama akan berdampak ya. Oke, ini dari grup-grup ini. Belum kita lihat lagi anak perusahaan dari Indofood yaitu LSIP dan SIM. LSIP dan SIM. Oke, kita lihat yang LSIP. London, Sumatera, Indonesia. PP London, Sumatera, Indonesia. Profil kepemilikan Pak Antoni Salim lewat PT Salim Infomas Pratama Tbk dan juga dari Indofood Agri Resort Ltd. Nah, Infomas sendiri ini SIM. Punya ya let's say punya berapa nih? 59 tambah 0 ini tambah aja. 59,48 ditambah 0,11 ya punya 59,6 lah. 59,6. Oke, kalau kita kalikan LSIP 59,6. Kepemilikan beliau adalah 0,596 dikali dengan market cap sekarang ya 6379. Ya, nominal beliau adalah 3,8 triliun. Oke, ini LSIP. Lalu kita lihat ya SIM. Nah, ini induk dari LSIP sendiri. Induk dari LSIP, profil kepemilikan Antoni Salim di sini lewat Indofood Agri Resorts Ltd di sini. Dan juga ada Indofood Sukses Makmur juga di sini. Oke, PT Bina. Oke, kita tulis dulu. Berarti 72 lewat Indofood Agri ditambah dengan Indofood Sukses Makmur atau INDF sendiri 6,55. Jadi kepemilikan Antoni Salim ada 78,5 lah. 78,5. 0,785 dikali dengan market cap sekarang 6,1 triliun. Jadi total kepemilikan di SIM sendiri itu nominalnya sebesar 4,7 triliun lah. Ini dari SIM. Oke. Ini udah ya. Ini udah yang bagian atas sudah. LSIP, SIM, INDF, ICBP udah. Nah, lantas kita lihat ya dari IMAS, Indo Mobile. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, yang mayoritas bernama Indo ini biasanya dimiliki oleh beliau. Contoh, secara merek dagangnya ini Indo ini ya Antoni Salim gitu. Contoh Indofood, Indofood CBP, Indo Mobile Sukses Internasional, Indo Mobile Multijasa, Indo Retail atau Indo Retail ini dengan merek dagang yang terkenal ya Indomaret ya. Indomaret. Ya kayak gitu-gitu. Jadi yang berkaitan dengan Indo itu memang lekat dengan hubungannya sama Pak Antoni Salim sendiri. Oke, kita lihat ya dari IMAS sendiri. IMAS, Indo Mobile Sukses Internasional. Kita lihat secara profil kepemilikannya. Nah, ini dimiliki lewat Galen Venture Ltd. Oke, setelah saya cek di sini Galen Venture Grup Salim masuk ke bisnis energi surya dan teknologi greenhouse. Oke, ekspansi ini bakal digelar oleh perusahaan Salim yang menjadi pemegang saham Indo Mobile Sukses Internasional atau IMAS yaitu Galen Venture Ltd. Jadi beliau punya lagi perusahaan yaitu Galen Venture Ltd ini yang masuk ke IMAS. Oke. Masuk ke IMAS sebesar 49,49 ya, let's say 49,5 lah ya. 49,5 0,495. Kita kalikan market cap sekarang 5612. Nah, di IMAS punya sekian. 777 triliun. Ini yang dimiliki di IMAS. Lalu IMAS ini punya anak perusahaan yaitu IMJS, Indo Mobile Multijasa. Ini secara profil ini dimiliki oleh Indo Mobile Sukses Internasional atau IMAS sendiri yaitu sebesar 91,9. Kita bulatkan aja lah jadi 92. Dan ini masyarakatnya sangatlah kecil, 8%. That's why ini perusahaan salah satu perusahaan yang naiknya bisa kenceng kalau memang naik beneran ya. Kalau memang naik ini cepet banget perusahaan ini. Oke. Ini 92%.
kepemilikan dari Antoni Salim di sini. Oke, kepemilikannya 0,92, kita kalikan dengan harga market cap sekarang 2614. Nah, kepemilikannya itu IMJS besar 2,4 triliun. Bahkan di Stockbit ini tertulis enterprise value atau harga wajar dari IMJS ini bisa di angka 24 triliun. Wow, ini bisa dikatakan ini murah banget ya. Cuman saya belum ngecek secara detail ya IMJS seperti apa. Oke, kita lanjut lagi aja. Kita lanjut setelah IMJS, IMAS ke Indo Retail. Ya, atau The Net. Kita ke The Net. The Net sendiri ini dengan merek dagangnya itu Indomaret. Ya, Indo Retail, Persada dan lain-lain ini anak-anak perusahaannya. Oke. Ini ada Antoni Salim ada sendiri 25%, tapi ada juga PT Mega Era Raharja ini 20%. Kalau kita cek ada dua aslinya di sini ya, yang gede ya, selain Antoni Salim, yaitu PT Mega sama Hanawel Group Limited. Nah, kalau saya cek PT Mega Era Raharja bukan pertama kali ini perusahaan milik Antoni Salim ini juga pernah menjual ya. Ini beliau mengurangi porsi kepemilikan di The Net. Oke. PT pemegang saham ini ya ini. Pemegang saham pengendali perusahaan adalah PT Mega Era Raharja yang dikendalikan oleh Grup Salim. Nah, kita mengenal nama brand yang ada di pasaran yaitu Indomaret. Nah, ini yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Jadi si Mega Era Raharja yang dimiliki. Kalau yang satunya itu bukan dari beliau. Ini kita total aja, Antoni Salim punya sendiri 25,3 ditambah PT Mega sendiri yang dimiliki oleh beliau itu 20,13. Let's say 45,4. 45,4 kalau kita kalikan 0,454 dikali dengan market cap sekarang 66,381 triliun. Itu nominal market cap dari si The Net sendiri. Kepemilikan Antoni Salim kalau di total adalah 136 triliun. Oke, ini The Net. Dan sama dengan IMJS, The Net ini dihargai oleh Stockbit ya, harga wajarnya menurut perhitungan mereka itu di 79 triliun. Sekarang 66, ini termasuk masih murah perusahaan. Cuman sama dengan IMJS, saya belum ngecek secara detail ya perusahaan ini. Oke, lanjut. The Net sudah, lalu Medco. Nah, ini Medco, beliau punya juga di Medco berarti. Kalau kita cek Medco secara kepemilikan, profil, ini ada Medco Daya Abadi Lestari. Nah, ini setahu saya Medco ini yang memiliki adalah Pak Panigoro. Nah, ini Panigoro family lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Panigoro family. Ini salah satu perusahaan keluarga. Tapi di sini ada nama yang termasuk besar ya selain masyarakat ya, yaitu PT Diamond Bridge Pte Ltd. Ini perusahaan yang berbasis di luar negeri. Kalau saya cek Diamond Bridge Pte Ltd ini diketahui terafiliasi dengan Grup Salim. Terafiliasi artinya ya punya hubungan lah ya. Salim memiliki saham Medco melalui Diamond Bridge Pte Ltd. Mereka punya kepemilikan ya. Ini punya kepemilikan di sini. Bentar, kita lihat ya. Ini memang Antoni Salim luar biasa. Misalnya Grup Salim ini di PT Bank Mega juga memiliki ya. Konglomerat lain yang berkongsi dengan Grup Salim yaitu Arifin Panigoro. Nah, ini pendiri dan pemegang saham Medco International atau MEDC. Oke. Nanti kita cek juga ya PT Bank Mega sendiri ya. Kita cek sebentar, yaitu Medco. Nah, ini punya Pak Salim sendiri 21,46. Kita kalikan 0,2146 dikali dengan market cap sekarang yaitu 31,295 triliun. Ya, ini kepemilikan dari Pak Antoni Salim di Medco sendiri. Kalau di harga di total ya kepemilikan sahamnya itu sebesar 115 triliun ya kepemilikannya. Luar biasa nih Medco. Lalu selain itu sebentar, jangan yang ini, yang gede aja. Oke, selain Medco
Mereka ada lagi yaitu di Nippon Indosari Corpindo atau brand terkenalnya Sari Roti ya. Ini harusnya ada kaitannya dengan The Net sih. Setahu saya Roti ini anak perusahaan yang dimiliki oleh The Net sendiri. Kita cek di profil dan Roti sendiri yaitu lewat Indo Retail Makmur Internasional. Kita tahu sendiri Indo Retail Makmur Internasional yaitu adalah milik tadi punyanya siapa tadi, si Pak Salim juga ya. Kita cek ya. Tadi The Net ya, Indo Retail Internasional. The Net namanya aja udah. Nah, Indo Retail Makmur Internasional itu The Net. Nah, ini berarti dimiliki oleh sama Pak Salim. Terus ada lagi yaitu The Matter Indo Investment Pte Ltd. Nah, ini kalau kita cek ini milik siapa sih? Karena nominalnya termasuk besar kedua setelah Indo Retail Makmur. Nah, ini ternyata punyanya Sinarmas Sinarmas lah ya. Dengan demikian jumlah milik Demeter perusahaan investasi asal Amerika pembesar kepemilikan. Nah, ini Demeter ya. Perusahaan asal Amerika. Kalau kita cek lagi Bond Like Investment Limited, ini kepemilikan siapa? Nah, kalau Bapak Ibu ya tidak tahu ya tinggal di search aja Roti lepas milik ya, oke. Emiten perusahaan ini keterbukaan, oke, siapa nih? Perusahaan milik keluarga Yep Vasco. Nah, ini beda ya, berarti udah dimiliki bukan Pak Salim. Lalu ada lagi adalah Pasco Kishima Corp. Ini sama ya. Pasco Kishima Corporation. Nah, ini jadi siapa ini? Sari Roti sendiri itu dimiliki oleh Bond Like dan juga Bond Like sendiri ini dimiliki oleh Pasco. Jadi bisa dikatakan Bond Like ini punya kepemilikan bisa dikatakan di hampir 30%. Sedangkan Pak Antoni Salim itu hasilnya lebih kecil, cuma 25 kalau di total ya. Cuman yang menjadi pengendali yaitu ada dua, Indo Retail Makmur Internasional yaitu The Net sendiri dan juga Bond Like Investment Limited. Nah, di sini Pak Antoni Salim lewat Indo Retail Makmur Internasional menggenggam 25,77%. Kita kalikan aja 0,2577 dikali market cap sekarang 7919 ya. Jadi kalau di total kepemilikan dari ya ini saya satukan di sini aja. Roti itu 2 triliun ya. 2 triliun yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Dan di Stockbit Roti dimiliki harga wajarnya kisaran di 8,1 triliun, sedangkan sekarang 7,9 ya tipis-tipis lah. Oke, lanjut kita lihat lagi gurita dari Pak Antoni Salim selanjutnya yaitu ini sudah sisi sebelah kanan. Kita lari ke sisi sebelah kiri yaitu ada FAS. FAS ini ya merek dagangnya yang terkenal yang mempunyai merek dagang itu KFC. Jadi KFC ini kan brand luar ya. Brand luar internasional bisa dijual di sini tapi hanya satu perusahaan yang punya merek dagang menjual bebas di Indonesia yaitu lewat PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, kalau kita cek di fast food sendiri, di sini ada PT Geal Pratama. Mungkin tidak asing dengan ini. PT Geal Pratama, salah satu anaknya adalah Sen Geal, itu pembalap Formula E kalau nggak salah, atau ya pembalap mobil. Ini juga yang punya Kui Entertainment juga, jadi ini pengendalinya utamanya. Tetapi Pak Antoni Salim ini bisa dikatakan punya kepemilikan juga di yang mempunyai merek dagang KFC ini yaitu lewat PT Indo Retail Makmur Internasional. Sama The Net lagi di sini ya. The Net lagi Indo Retail Makmur Internasional lewat 35,84 tipis. Selisihnya tipis dengan PT Geal Pratama 35,84. 0,3584 dikali dengan market cap sekarang. Market cap sekarang itu ada di 3 triliun. Ya, market cap dari ini saya taruh di sini juga karena ada hubungannya dengan makanan. Ada hubungannya dengan The Net. 1,79 triliun ya kepemilikan dari Pak Antoni Salim di sini. Dan ini FAS dihargai menurut Stockbit harga wajarnya itu di 3,4 triliun. Sekarang harga wajarnya di 3 triliun. Oke, tuh.
Cuman kalau kita lihat ya laba 2023 sekilas nih masih minus, masih negatif. Oke, untuk Fast sendiri. Oke, selanjutnya gurita selanjutnya perusahaannya adalah DCII. Nah, ini salah satu perusahaan ya yang sempat ngacir, termasuk market cap besar dulu sebelum pandemi kalau nggak salah mereka IPO DCII ini. Dan salah satu pemiliknya yaitu Pak Otto ya kalau nggak salah ya. Profile yaitu Otto Toto Sugiri. Nah, ini pengendalinya. Nah, Pak Antoni Salim punya kepemilikan di sini itu 11%. Oke, ya dia baru ini setelah pandemi mah 6 Januari 2021 harga IPO-nya 420. Sekarang harganya udah 34.500. Luar biasa ini perusahaan ini memang. Lebih ke data-data lah ya. Data cloud dan kawan-kawan lah bisnisnya itu, data center lah ya. Nah, ini layanan infrastruktur data center netral operator yang andal dan terkelola dengan baik di Indonesia. Oke, menyediakan cloud. Nah, ini Pak Antoni Salim punya 11% di sini. Jadi kita kalikan market cap-nya 82 triliun. Wow. Dikali 0,11%. Jadi punya kepemilikan di sini 11%. DCII 9 triliun ya kepemilikannya di sini kalau di total kepemilikan dari Pak Antoni Salim. Selanjutnya guritanya lagi adalah Bank Ina. Nah, ini nanti kita tambah yang Bank Mega ya. Bank Ina. Bina, kode sahamnya Bina. Kita cek Bank Ina Perdana. Secara profil perusahaan ini dimiliki oleh PT Indolife Pension Tama 22%, lalu PT Samudra Biru 18%, IOB Kahian PTI Ltd 16%, PT Gaya Hidup Masa Kini 11,84. Nama PT-nya oke juga ya. Itu banget ya. Ya sangatlah kayak lucu aja sih. DBS Bank Ltd ini punya 9%. PT Gaya Hidup Masa Kini ini siapa ya? Milik saya juga belum tahu, belum ngecek. Kalau IOB ini mungkin sering ya. Kalau kita cek milik dari kekinian banget gitu. Buka-bukaan Bang Salim soal kabar unicorn. Oke. Bang Ina Antoni Salim mengundurkan diri. Oke. Oke, Bang Ina, manajemen Bang Ina lewat. Nah, ini manajemen Bang Ina milik grup Salim lewat Indolife Pension Tama. Nah, jadi yang dimiliki oleh Antoni Salim itu ini Indolife Pension Tama ya. Oke, menjelaskan beberapa hal kepada bursa efek, pergerakan harga saham perusahaan bla 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 bla. Data BI menunjukkan adapun struktur pemodalan aksi RB yaitu adalah nantinya PT Gaya Hidup ini akan memiliki saham senilai 56 dan lain-lain. Selanjutnya bla 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 bla. Oke. Tidak menjelaskan sih PT ini milik siapa ya. PT Gaya Hidup Masa Kini loh. Masa Kini ya, Gaya Hidup Masa Kini. Oke, inilah kepemilikan dari Pak Antoni Salim ya, ada 22,83%. Oke, ini Indolife Jatuh Bangun Salim bikin ini. Terus sudah kita hitung ya, punya 22,83. 0,2283 dikali dengan market cap sekarang 25398. Hasilnya Bank Ina itu ada 5,798 triliun. Oke, tadi ada Bank Mega. Nah, sekilas ya, kita tadi ada news di sini, ada Bank Mega jejaring bisnis punya Bank Mega. Kita cek di sini punya Bank Mega berapa? Apakah masih ada? Oke, gak ada. PT Mega Corpora aja sih. PT Mega Corpora ini yang dimiliki ya setahu saya ya Khairul Tanjung. Ya Khairul Tanjung aja, berfokus pada bla bla bla, berarti udah nggak ada. Oke, kalau kita cek lagi di sini, ini salah satu artikel ya. Aslinya ini artikel sudah lama, Antoni Salim punya bisnis dan lain-lain. Beliau ini punya bisnis lagi yaitu di bumi. Tidak ada bisnis yang luput dari genggaman konglomerat Antoni Salim. Dari bisnis makanan, teknologi digital, emas, bahkan batu bara masuk ke genggaman bisnisnya. Bisnis yang disebutkan terakhir itu cukup mencuri perhatian. Antoni Salim masuk ke PT Bumi Resource melalui private placement. Porsi pemegang saham Bumi memang baru resmi diumumkan besok.
ini ya 2022. Oke. Berdasarkan informasi dikutip Rabu, 200M saham seri C yang diterbitkan Bumi dalam private placement telah diserap. Penyerapan ini sejalan dengan dimulainya pelaksanaan private placement. Seperti diketahui, akan ada 2 entitas usaha yang menyerap saham private placement, yaitu Mars Mark Energy Hong Kong Limited dan entitas berikutnya adalah Treasure Global Investment Limited. Oke, komposisi pemegang dari Mark Energy sendiri adalah Bakri Capital Indonesia memiliki 42 saham MEL, kemudian Clover White punya 15, terakhir Mark Energy Singapura ini punya 42%. Sama dengan yang Bakri Capital. Nah, Mark Energy PT Ltd perusahaan di bawah grup Salim. Kalau kita cek di sini Bumi, ya ini masih ada namanya. Meskipun secara perusahaan ya terlihat kalau secara komposisi ya mungkin nama Bakri Family cuman hanya PT Bakri Capital Indonesia cuman 1%. Tapi kalau kita telaah lagi lewat Mark Energy Limited, ini Bakri juga punya di sini. Yang dijelaskan di sini Bakri punya PT Bakri Capital punya 42%. 42% dari 45 kalau kita hitung ya seperti itu. Dan di sini bisa dikatakan yang dimiliki juga oleh Pak Antoni Salim 45% ini. Nah, Pak Antoni Salim punya lewat Mark Energy Hong Kong Limited 45%. Tetapi kepemilikan Pak Antoni Salim di sini hanya senilai berapa tadi? 45%-nya aja. 42% sama kayak Buminya sendiri. Jadi kalau kita hitung ya gini aja, 170 itu dalam triliun ya. Nolnya berarti berapa tuh? Miliar. Itu miliar ya. Berarti 170 M ya berarti. Ini juta miliar ya 170 M dikali dengan kepemilikan Pak Antoni Salim ya 0,425. Nah, kepemilikannya ya ini 72250. Nah, ini kita kalikan aja dengan harga sekarang. Kali 113 juta miliar triliun. Nah, ini kepemilikan di Bumi. Pak Antoni Salim ini punya sekian 8,164 triliun. Nah, selain itu, di sini juga ada DCI ini tadi udah, lalu ada juga ini. Grup Salim masuk ke BBHI lewat anak usahanya PT Indolife Investama Perkasa. Nah, ini kita cek detail terbarunya karena itu berita lama. BBHI kita cek lewat Alobang, di mana porsi mereka yaitu Alobang ini aslinya sama, yang memiliki adalah pemegang pengendali dari si PT Bank Mega, yaitu PT Mega Corpora. Nah, di sini ada PT Indolife Investama Perkasa yang dimiliki oleh Antoni Salim sebesar 6%. Jadi beliau punya porsi BBH ini 6%. Kalau kita hitung 27815 dikali 0,06 karena 6% ya 1, di sini ada berarti ada BBHI senilai 1,668 triliun. Oke, terus tambah lagi kalau kita cek lagi emiten kemasan ini sejatinya diakuisisi oleh konglomerat properti raksasa yaitu Agung Sedayu, PANI ya, Agung Podomoro Group ini. Dan dirumorkan akan menjadi kendaraan grup tersebut untuk menjadi perusahaan publik melalui mekanisme backdoor listing. Meski demikian, nama grup Salim ikut dikaitkan di emiten ini mengingat salah pemilik baru memiliki kedekatan dengan grup Salim. Selain itu, PANI mengkonsolidasi bisnis salah satu pemegang sahamnya adalah grup Salim. Tahun lalu PT Multi Arta Pratama resmi mencaplok 80% saham PANI dari pemilik sebelumnya. PT MAP ini Multi Arta Pratama sendiri dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya, kepemilikan saham masing-masing 50%. Kalau kita cek PANI sendiri ya, Pantai Indah Kapuk sendiri, kita cek secara profil kepemilikannya dimiliki oleh PT Multi Arta Pratama atau MUP sendiri itu tadi ya, yang sudah dijelaskan di sini. Oke. Nah, kita cek. Ini kan udah jelas ya PT Agung Sedayu, sedangkan PT Tunas Mekarjaya ini yang miliki siapa sih kalau kita cek? Nah, dimiliki oleh Hindarto Budi dan Haristen.
Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Anthony Salim. Oke, itu sih. Nah, ini tidak ada lah, bisa dikatakan. Oke, kita lanjut. Cuman dihubungkan aja. WIRG bersama Salim Group umumkan telah membentuk joint venture bernama PT Metaverse Indonesia Makmur yang menciptakan platform Nusa Meta. Nah, kalau kita cek di sini WIRG, apakah ada kepemilikan dari PT Metaverse Indonesia Makmur di WIRG? Kalau kita cek di profile, nah ini nggak ada. Adanya PT Wir Global Kreatif sama PT Laut Biru Teknologi. Oke, itu aja. Terus Meta akuisisi tol MBZ. Pertengahan tahun ini Grup Salim memperluas usaha di sektor jalan tol. Nah, ini Meta. Nah, kalau ini memang ada. Meta ini kita cek lagi, dan di sini pun juga ada nama Meta, Nusantara Infrastruktur Meta. Kita cek Meta sendiri secara profil kepemilikan dari Anthony Salim, yaitu lewat Indonesia Infrastructure Finance PT 10%, Metro Pacific Tollways Indonesia ini 74. Kalau kita lihat Meta terafiliasi dengan Salim ditaksir perlu mengeluarkan duit setidaknya 4,38 melalui akuisisi tersebut. Oke, ini merupakan bla 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 bla. Oke, selain itu Grup Salim sebelumnya telah masuk ke beberapa emiten. Nah, ini lewat ini PT Indolife, Investama hingga Metropolitan Land, Metro Pacific Toll ini nih. Oke. Kalau kita cek di sini ya, mungkin ini lewat ini. Ini ada hubungannya memang dengan si Salim ya. Anak usaha tol, usaha Metro. Nah, ini Metro Pacific juga anak usaha First Pacific Hong Kong yang merupakan lengan bisnis Grup Salim, udah jelas ya. Dan ini kepemilikannya senilai 74,65%, dan ini termasuk besar, 0,7465. Sedangkan market cap sekarang tuh di angka 4 triliun. Nah, di Stockbit ini pun dihargai wajarnya tinggi banget. Oke, kita hitung dulu. Nah, kepemilikan Salim kalau dengan harga sekarang di Meta itu senilai 3,199 triliun. Nah, di Stockbit Meta ini dihargai wajar tuh 11,5 triliun. Ini sangatlah murah ya. Sedangkan harga sekarang hanya 4,2 triliun saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah, nah, kita lewat ya. Kita cek nih MTLA, benar gak ada Salim juga di sini. Ini baru perusahaan-perusahaan yang listing ya, belum perusahaan yang gak listing. Oke. PT Metropolitan Persada Internasional. Sama kak dengan ini Metropolitan. Oke, namanya sama, Metro Pacific. Kita cek aja nih. Ini punya 37% dia di saham MTLA. Milik siapa? Oke. Metropolitan Persada merupakan pemegang saham terbesar kedua di PT Metropolitan Line. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan yang namanya Anthony Salim ya. Oke, ini Grup Salim diam-diam beli 5,08 saham Medline. Oke, kita lihat ya. Kalau gini kan nggak diam-diam mah. Grup Salim melalui PT Indolife Pension Tama diam-diam membeli. Oke, lewat ini PT Indolife Pension Tama. Kita cek ada nggak di sini. Ini nggak ada ya, sampai sekarang udah nggak ada. Afiliasi pengendali ini nggak. Ya, ini nggak ada. Ciputra Nusantara adanya. Kalau kita cek Ciputra Nusantara, namanya aja Ciputra, kemungkinan besar ya ini yang punya adalah PT Ciputra sendiri, Ciputra Group. Nah, ini udah. Di sini ini pun beritanya, ini berita tahun 2022. Fasilitasi oleh PT Bank BCA dan Niko Sekuritas. Oke, ini udah lama berarti, dan beliau sudah tidak memiliki perusahaan dari MTLA sendiri sih. Kini Grup Salim menjadi salah satu penggambar melalui anak usahanya. Nggak ada sih PT Indolife Investment Tama, ini nggak ada di sini, sudah tidak ada. Oke, dan kalau kita total, wow, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anak
Dan ini yang listing ya, kita belum cek perusahaan yang nggak listing tuh nominalnya berapa. Kalau kita total semuanya 28097 kepemilikan di Indofood, 97 triliun di ICBP, 3,8 triliun di LSIP, 4,7 di SIM, 2,77700 di IMAS, dan 2,4 di IMJS, 30 triliun di Indomaret, 2 triliun di Sari Roti, 1 triliun di KFC, merek dagang KFC, 6 triliun di Medco, 9 triliun di DCII, 5 triliun di Bank INA, dan 1,6 triliun di Bank Alobank, 8 triliun di Bumi, dan 3 triliun di Meta. Totalnya 207 triliun ya kalau di total ya. Total kepemilikan, total kekayaan lah ya. Total kekayaannya capai 207 triliun. Wow. Dan ini belum perusahaan-perusahaan yang kita tidak tahu ya, terutama saya. 207 triliun, dan ini luar biasa ke total kekayaan dari Anthony Salim ya. Dan ini akan terus melaju terus seperti tadi ya, Meta, terus lalu tadi IMJS, lalu ada FAS yang berdasarkan Stockbit harga wajarnya harusnya di atas dari harga sekarang. Jadi total perusahaan yang dimiliki oleh Anthony Salim yang listing, bisa dikatakan total kekayaan dari beliau adalah 207 triliun. Luar biasa sih, gede banget ini, besar banget, dan ini akan terus bertumbuh. Dan ini menunjukkan bahwa ini beliau mempunyai semua perusahaannya ya, dari perbankan punya, bahkan dulu punya perusahaan Bank BCA juga ya, sebelum krisis lalu dijual ke Hartono Bersaudara, Jarum Group ya, itu dulunya juga dimiliki oleh Salim ya. Terus, kalau nggak salah ITMG juga. Jadi nominalnya ya, kalau beliau masih mempunyai perusahaan-perusahaan itu bisa di atas ini, dan ini nominalnya bisa lebih gede lagi. Nanti berdasarkan nanti kalau harga-harganya ini semua perusahaannya akan bertumbuh. Dari perusahaan-perusahaan ini saya menilai ada beberapa yang lagi di masa sulit. Contoh SIM dan LSIP ya. SIM dan LSIP ini kondisinya ya memang bisa dikatakan harga CPO, harga kelapa sawit lagi anjlok-anjloknya. Kondisi nanti kalau harganya lagi booming-boomingnya ya, ini pasti nilainya akan bertumbuh pesat gitu. Terus ditambah lagi IMAS, IMJS, Meta tadi ya, infrastruktur mereka masih minus ya, kondisi positif pasti oke. BBHI coba masuk ke ranah bisa dikatakan bank digital, kalau ini positif ya ini akan bisa dikatakan skala investasi dari Pak Anthony Salim senilai 1,6 triliun ya, ini salah satu paling kecil dibandingkan yang lain setelah FAS ya, ini akan bertambah lagi gitu sih. Dan sektor energi ya, Medco, Bumi ini masih tetap naik, ini hal yang positif. Oke, jadi kita sudah tahu ya betapa luar biasanya Anthony Salim dengan gurita kekayaannya, perusahaan-perusahaan yang sudah listing menunjukkan bahwa beliau adalah the real businessman banget sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Apa yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan dari Anthony Salim ini boleh tulis di kolom komentar, dan bisa tulis juga mungkin dari perusahaan-perusahaan ini ada yang belum tercatat yang mungkin ya, oh ini juga Mas masuk kepemilikan Pak Anthony Salim, boleh tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu semoga bermanfaat, dan Anthony Salim luar biasa. See you on the next video. Bye bye.